Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herni Nendra dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Lokal PAI 2. Di sini saya akan membahas materi mengenai memahami hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran. Hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia dan berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang bersifat batiniah sebagai pedoman manusia bertingkah laku. Menurut Bambang Daruso, nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan atas sesuatu yang menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Menurut Parsi Darmi Diharjo, nilai adalah kualitas atau keadaan yang bermanfaat bagi manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Sesuatu itu dianggap apabila sesuatu itu memiliki sifat sebagai berikut: menyenangkan, berguna, menguntungkan, memuaskan, menarik, dan keyakinan. Adapun fungsi nilai bagi manusia yaitu sebagai faktor pendorong, sebagai arah petunjuk, sebagai pengawas, sebagai alat solidaritas, dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku, sebagai benteng pengaruh perlindungan. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku dalam hidup. Manusia yang bermoral adalah manusia yang bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Jenis-jenis moral yaitu moral deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Moral normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki manusia. Fungsi norma bagi kehidupan manusia yaitu mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama bagian masyarakat, menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang ditanggapi, dapat menjadi penarik perhatian manusia pada gejala kebiasaan emosional. Hukum merupakan norma yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang timbul dari hukum yang berlaku. Norma hukum diatur untuk kepentingan manusia dalam masyarakat agar memperoleh kehidupan yang tertib. Norma hukum dibutuhkan karena dua hal, yaitu karena bentuk sanksi dari norma agama, kesusilaan dan kesopanan belum cukup memuaskan dan efektif untuk melindungi ketertiban masyarakat. Masih banyak perilaku lain yang belum diatur dalam norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, misalnya perilaku pengendara saat di jalan raya. Ada beberapa fungsi hukum yaitu sebagai alat pengukur tertib hubungan masyarakat, sebagai saran untuk mewujudkan keadilan sosial, sebagai penggerak pembangunan, dan fungsi kritis hukum. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan berasal dari bahasa Arab adil yang berarti tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah, atau dengan kata lain, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berikut beberapa pendapat mengenai makna keadilan. Menurut KBBI, keadilan berarti sifat perbuatan, perilaku yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain. Menurut WJS Purwodarminto, keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapat kesewenang-wenangan.
Menurut Frans Magnus Sosseno dalam bukunya Etika Politik, menyatakan keadilan sebagai suatu keadaan di mana semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama. Mengenai macam keadilan, Aristoteles membedakan dua macam keadilan, sedangkan Plato, guru Aristoteles, menyebutnya ada 3 macam keadilan, yaitu keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa mengingat berapa besar jasa-jasa yang telah diberikan. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan hak atau jatah kepada setiap orang menurut jasa-jasa yang telah diberikan. Keadilan legal adalah keadilan yang mengikuti penyesuaian atau pemberian tempat seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan bernegara Indonesia adanya terpenuhinya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Pesan yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu hendaknya menjadi pedoman dan semangat bagi para penyelenggara negara bahwa tugas utama pemerintah adalah menciptakan keadilan. Karena itu, hendaknya penyelenggara negara menjamin perlakuan yang adil terhadap warganya. Hal ini tercermin dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Teori campuran, yaitu tujuan pokok hukum adalah ketertiban. Profesor Dr. Surjono Sukanto, SH, dalam buku Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum, menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab para anggota masyarakat mematuhi hukum adalah kepentingan para anggota masyarakat yang terlindungi oleh hukum, compliance atau pemenuhan keinginan. Orang akan patuh pada hukum karena didasarkan pada harapan akan suatu imbalan. Identification atau identifikasi, seseorang mematuhi hukum karena identifikasi. Pematuhan akan kaidah hukum itu bukan nilai yang sesungguhnya dari kaidah tersebut, melainkan karena keinginannya untuk memelihara hubungan yang sebaik-baiknya. Internalization atau internalisasi, bahwa kepatuhan anggota masyarakat kepada hukum karena kaidah-kaidah hukum tersebut ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan sebagian besar para anggota masyarakat. Perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Moral atau bahasa Latin moralitas adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga, moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Ciri orang bermoral dan tidak bermoral adalah jika seseorang melakukan tindakan sesuai dengan nilai rasa dan budaya yang berlaku di tengah masyarakat tersebut dan dapat diterima dalam lingkungan kehidupan sesuai aturan yang berlaku, maka orang tersebut dinilai memiliki moral. Kata moral atau akhlak seringkali digunakan untuk menunjukkan kepada suatu perilaku baik atau buruk, sopan santun dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai kehidupan pada seseorang. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan. Ada juga yang menyatakan kegunaan. Ada yang kepastian hukum dan lain-lain. Akan tetapi dalam kaitannya dengan masyarakat, tujuan hukum yang pertama direduksi untuk ketertiban atau order. Mokhtar Kusama Atmaja 2002 halaman 3 mengatakan, ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan utama hukum yang merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.
Kesadaran hukum pada hakikatnya berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang ketentuan hukum yang mengatur hidup dalam hidup bersama. Dari pengakuan mengenai ketentuan hukum ini akan lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksud, sehingga timbul penghayatan terhadap ketentuan hukum tersebut. Jika kondisi seperti ini telah terdapat pada suatu negara, maka terbinalah kesadaran hukum yang berarti ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bersama tercipta. Problematika nilai, moral, dan hukum. Moral berkaitan dengan nilai baik buruk perbuatan manusia. Pada dasarnya, manusia yang bermoral tindakannya senantiasa didasari oleh nilai-nilai moral. Tindakan yang bermoral adalah tindakan manusia yang dilakukan secara sadar, mau, dan tahu serta tindakan itu berkenaan dengan nilai-nilai moral. Norma moral, norma kesusilaan, atau disebut juga norma etik adalah peraturan atau kaidah hidup yang bersumber dari hati nurani dan merupakan perwujudan nilai-nilai moral yang mengikat manusia. Selain norma moral, ada pula norma hukum. Pada dasarnya, hukum adalah norma yang merupakan perwujudan dari nilai, termasuk nilai moral. Terdapat beberapa perbedaan antara norma moral dan norma hukum, yaitu norma hukum berdasarkan yuridis dan konsensus, sedangkan norma moral berdasarkan hukum alam. Norma hukum bersifat heteronomi, yaitu datang dari luar diri, sedangkan moral dari dalam diri. Norma hukum dilaksanakan secara paksaan dan lahiriah, sedangkan moral tidak dapat dipaksakan. Sanksi hukum bersifat lahiriah, sedangkan moral batiniah. Tujuan norma hukum mengatur tertib hidup masyarakat bernegara, sedangkan moral mengatur perilaku manusia sebagai manusia. Pelanggaran etik. Kode etik adalah bentuk aturan atau kode tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Kode etik profesi berisi ketentuan-ketentuan normatif etik yang seharusnya dilakukan oleh anggota profesi. Kode etik profesi diperlukan untuk menjaga martabat profesi. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa atau okupasi yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme. Meskipun telah memiliki kode etik, masih banyak terjadi mengenai seseorang yang melanggar kode etik profesinya sendiri. Contohnya, seorang dokter melanggar kode etik dokter. Pelanggaran kode etik tidak akan mendapatkan sanksi lahiriah atau bersifat memaksa. Pelanggaran etik biasanya mendapat sanksi etik, seperti menyesal, rasa bersalah, dan malu. Pelanggaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat, maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara. Pelanggaran hukum berbeda dengan pelanggaran etik. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa. Dalam membuat hukum, kita harus memenuhi kaidah hukum. Ketiga kaidah itu adalah unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan unsur kepastian. Hukum yang berlaku di suatu negara haruslah mampu memenuhi tiga kriteria tersebut. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.